Insyaallah nanti kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala
kita dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Semoga nikmat iman dan Islam tersebut bisa kita bawa sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah yang sangat singkat ini, khatib berwasiat untuk diri khatib dan untuk para jamaah, sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bimtithalil awamir wa ijtinabin nawahi, menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada seorang sufi agung, ulama besar yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Beliau merupakan generasi ketiga dari Thariqah Syadziliyah. Thariqah Syadziliyah yang dibawa oleh Imam Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Kemudian beliau mempunyai seorang murid bernama Abu Abbas Al-Mursi, dan Abu Abbas Al-Mursi mempunyai seorang murid bernama Al-Imam Abdullah As-Sakandari. Beliau di dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Orang hamba yang telah diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian nikmat tersebut tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, faqad ta'arrada li zawaliha, maka ia sebenarnya telah menjerumuskan dirinya sendiri untuk menghilangkan karunia-Nya itu. Maka dia telah membinasakan dirinya sendiri untuk menghancurkan karunia-karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Allah berikan kita nikmat sehat walafiat, tidak kita gunakan untuk ibadah, maka Allah akan binasakan, Allah akan sengsarakan kita dengan nikmat tersebut. Dengan dicabutnya nikmat tersebut, Allah kasih kita nikmat harta berlimpah, mampu untuk kita bersedekah, membantu orang, tapi kemudian kita tidak mau untuk bersedekah, kita tidak mau membantu orang-orang yang sedang membutuhkan, kita tidak mau berkorban, kita juga tidak mau berhaji. Maka faqad ta'arrada li zawaliha, mereka akan Allah cabut karunia keberkahan dari kekayaannya. Allah akan sengsarakan dari kekayaan-kekayaannya yang mereka miliki. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyaknya karunia-karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Wahai kaum muslimin wal muslimat, kita yang hari ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban, maka berkorbanlah. Kita yang belum ada kemampuan untuk berkorban, namun kita masih bisa mampu untuk berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu, maka berbagilah. Jangan sampai di hari yang begitu mulia ini, yang kata Al-Imam Ad-Dimashqi, beliau mengatakan bahwa 10 hari
sosial. Mereka dituntut untuk terus berbagi dan berbuat kebaikan di bulan ini dan selanjutnya. Di bulan ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan suri tauladan yang begitu amat sangat baik kepada kita. Sosial besar beliau tunjukkan kepada umat ini untuk kemudian diikuti dan kemudian kita bisa menampak jelas dari apa yang telah beliau lakukan. Dalam surah Al-Mumtahanah yang Al-Fakir tadi bacakan, di mukaddimah khatib Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laqad kana uswatun hasanatun fi Ibrahim wa man ma'ah. Telah ada suri tauladan yang baik dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersertanya. Apa uswatun hasanah yang baik dalam Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Beliau meskipun seorang nabi, seorang rasul yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya di ghairi hisab. Beliau tidak ada kesalahan, tidak ada dosa, yang semuanya para nabi adalah maksum, telah terjaga dari dosa-dosa, telah terjaga dari kesalahan-kesalahan. Namun amal solehnya terus beliau tingkatkan. Terkadang kita yang belum ada jaminan untuk masuk surga, kita enggan untuk beramal soleh dan berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh. Nabiullah Ibrahim memberikan contoh. Beliau setiap tahunnya dalam kitab Mishkatul Anwar, Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa setiap tahunnya Nabiullah Ibrahim itu berkorban 1000 ekor kambing setiap tahunnya, ditambah dengan 300 ekor unta, ditambah 300 ekor sapi, dan ditambah 100 ekor unta. Kalau 1000 kambing saja kita hargakan dengan 3.500.000, maka Nabiullah Ibrahim setiap tahunnya sudah berkorban 35 miliar untuk 1000 ekor kambingnya, ditambah dengan 300 ekor unta, 300 ekor sapi, yang kalau sapi itu harganya 23 juta, Nabiullah Ibrahim sudah mengorbankan senilai 6.900.000. Dan kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengorbankan 100 ekor unta dan 1 ekor untanya itu adalah 100 juta, maka sudah hampir lebih dari 10 miliar. Jadi total setiap tahunnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam sekitaran 51 miliaran atau 60 miliaran untuk berkorban. Terkadang kita baru berkorban 1 saja, kemudian sudah tidak mau dan mengatakan saya sudah kurban tahun kemarin, padahal rizkinya, karunia-nya masih terus Allah alirkan dan masih terus Allah lancarkan, tapi ia tidak mau berkorban. Orang-orang yang tahun ini masih terus diberikan lancar rezeki untuk sebenarnya bisa berhaji, namun ia tidak mau berhaji, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yahbishu maradun wala zulmun walam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a mata nasraniyah. Kalau ada orang yang sudah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihalangi oleh rasa sakit, tidak dihalangi oleh keputusan pemerintah yang zalim, tidak juga ada halangan-halangan hajat yang mendesak untuk kehidupannya, walam yahujja, ia tidak mau berangkat
kepada masyarakat kita. Mari kita sama-sama berbagi dengan tetangga kita, dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang kita sanggup dan kita bisa. Anfik ma fil jaib, kata ulama, yatika ma fil baik. Keluarkan apa yang ada di kantongmu, yatika ma fil baik, maka akan datang rahasia-rahasia Allah dan keberkahan mudah-mudahan harta yang Allah akan berikan kepada kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suri tauladan yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah keteguhan hati dan keikhlasan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam, yang seluruh para khatib, baik di khatib Jumat ataupun di khatib Idul Adha, selalu mengulang tentang keikhlasan, ketulusan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Yang harus kita ingat bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menanamkan keimanan di masanya beliau yang keteguhan iman sangatlah kokoh. Beliau tidak pernah lupa untuk terus menanamkan keimanan kepada anaknya. Bagaimana dengan zaman kita? Zaman yang penuh dengan fitnah, maka justru pada zaman inilah kita harus lebih kokoh lagi menanamkan iman kepada anak-anak kita dan generasi-generasi kita. Jangan sampai kita masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata Rasulullah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Nanti kalian akan menemui satu zaman yang mana di pagi hari orang-orang itu beriman dengan begitu kokohnya. Orang itu kita lihat dengan begitu teguhnya untuk mempertahankan imannya, pergi ke masjid, bersedekah, nyantuni anak-anak yatim, amal-amal soleh semua dia lakukan di pagi harinya. Wajib sikapullah, tapi di malam harinya, di sore harinya dia sudah murtad, keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada nanti di satu zaman kata Rasulullah, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada orang di malam harinya kita lihat rajin betul ibadahnya, sujudnya, tahajudnya, salat hajatnya, dan ibadah-ibadah malam lainnya. Tapi kemudian saat pagi harinya wa yusbihu kafira, pagi harinya dia keluar dari agama Islam. Apa sebabnya? Mereka-mereka yabi'u dinahu bid dunya, mereka itu menjual agamanya dengan dunianya. Mereka tidak lagi mau mengajarkan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau lagi menuntun anak-anaknya ke masjid. Mereka tidak mau lagi menuntun anak-anaknya ke TPQ untuk belajar Al-Quran. Mereka malu kalau mereka anaknya tidak bekerja mencapai ilmu-ilmu dunia dibanding mereka harus mengantarkan anak mereka pengajian-pengajian. Ini yang sudah hilang. Tradisi-tradisi yang ada di kampung kita yang sudah mulai luntur. Yang maghrib sudah tidak ada lagi terdengar murid-murid kita TPQ yang banyak mengaji. Lebih banyak nongkrong-nongkrong. Yang anak-anak kita yang dulu di masa-masa kita kecil lewat kuburan saja sudah takut, lewat kuburan saja kemudian sudah lari. Tapi sekarang kuburan daripada guru-guru kita, kuburan orang-orang tua kita itu diduduki oleh anak-anak zaman sekarang dengan cara main handphone, main
negeri kita, di kampung kita, di wilayah kita. Banyak yang kemudian tidak mau untuk mengajak pemuda-pemuda kita yang mereka sudah terbuai dengan kemaksiatannya. Ayo sama-sama kita ingatkan generasi-generasi kita untuk terus meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Layaknya Nabiullah Ismail alaihissalam yang tidak pernah ada kata tidak untuk perintah Allah yang lewat perintah daripada orang tuanya. Semoga dengan dua tauladan yang kami sampaikan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini dengan Nabiullah Ismail alaihissalam ini membuat kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang peduli kepada lingkungan, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang peduli akan generasi-generasi setelahnya, yang peduli akan keimanan daripada generasi-generasi setelahnya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terima amal soleh ibadah daripada orang tua kita semuanya. Allah jaga guru-guru kita, Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita, jadikan kita semuanya haji yang mabrur, jadikan kita semuanya orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan Allah akan wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Generasi-generasi kita setelah ini akan terus mendoakan kita dan terus akan bersedekah atas nama kita untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Barakallahu li wa lakum bil barakati wa sallallahu wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar katsira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jildahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan
Hah? Sound DKM apa sound ini? Sound DKM? Sound pas ketiga. Sound DKM ada? Oh iya, iya.